Kalian tahu apa hal yang paling menyakitkan dari sebuah persiapan pernikahan? Bukan soal dekorasi yang belum selesai, bukan soal catering yang belum cocok, atau daftar undangan yang membengkak. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kamu sedang sibuk memilih kain kebaya, tapi di saat bersamaan, duniamu seolah runtuh oleh selembar kertas hasil pemeriksaan kesehatan. Saya melihat berita itu di media sosial, di unggahan 35.374.jpg, yang menuliskan judul besar, 22 calon pengantin di Sidoarjo positif HIV. Orang-orang di kolom komentar mungkin sibuk berdebat, menghakimi, atau bertanya-tanya siapa mereka. Mereka tidak tahu bahwa saya adalah salah satu dari 10 wanita yang tertulis di sana. Saat itu, saya dan calon suami sedang melakukan tes kesehatan pranikah. Itu prosedur biasa, kan? Syarat administrasi untuk KUA. Saya masuk ke ruangan dengan perasaan bahagia, membayangkan gaun pengantin yang sudah saya siapkan. Tapi saat petugas memanggil nama saya kembali ke ruang konseling, suasana hatinya berbeda. Dokter itu bicara pelan, sangat pelan. Sampai akhirnya kata, reaktif, keluar dari mulutnya. Dunia saya berhenti. Saya ingat, saya masih memegang ponsel, melihat notifikasi persiapan pernikahan, sementara di depan saya, masa depan yang saya susun rapi selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi abu. Saya tidak akan bercerita bagaimana saya tertular, karena jujur saja, sampai sekarang pun saya masih bergulat dengan pertanyaan, kenapa? Apakah karena masa lalu saya? Atau karena ketidaktahuan saya? Itu tidak penting lagi sekarang. Yang terberat bukan hanya penyakitnya, tapi bagaimana cara saya melihat wajah calon suami saya saat itu. Ketika dia akhirnya tahu, dia tidak marah. Dia hanya diam, terpaku. Kami berdua adalah bagian dari statistik yang ada di 35.374.jpg itu. Kami adalah sepasang kekasih yang harus belajar bahwa cinta tidak selalu tentang sampai maut memisahkan, tapi tentang bagaimana bertahan saat maut mencoba mendekat lebih cepat dari yang seharusnya. Banyak orang bertanya, apakah pernikahan tetap lanjut? Pertanyaan itu membuat saya sadar bahwa masyarakat hanya peduli pada status pernikahan, bukan pada kemanusiaan. Kami sedang berjuang, tidak hanya untuk tetap sehat, tapi untuk tetap waras. Saya belajar bahwa hidup tidak berhenti di angka 22 atau status positif. Saya masih wanita yang sama, yang menyukai bunga di hari pernikahan, yang ingin membangun keluarga. Bedanya, sekarang hidup saya adalah tentang disiplin minum obat, kontrol rutin, dan menjaga diri agar tidak menularkan kepada orang lain, terutama orang yang saya cintai. Jadi, untuk kalian yang mungkin membaca berita seperti di 35.374.jpg itu, tolong, sebelum kalian mengetik komentar jahat, ingatlah satu hal, di balik angka-angka statistik itu, ada manusia. Ada impian yang hancur, ada air mata yang jatuh setiap malam, dan ada perjuangan untuk terus bernapas setiap harinya. Saya tidak meminta dikasihani. Saya hanya meminta agar kalian berhenti menghakimi. Karena di antara persiapan pernikahan kalian yang lancar, ada seseorang seperti saya yang sedang berjuang menata kembali hidup.